Perkenalkan, nama saya adalah Novalinda Rambe. Saya adalah penanggung jawab daripada lab intranatal care atau yang disebut dengan asuhan persalinan normal. Baik, di lab ini kita biasa melakukan praktek pemeriksaan ibu bersalin, penata laksanaan asuhan persalinan normal atau APN 60 langkah, dan mekanisme persalinan. Nah, untuk melakukan prasat tersebut, kita memerlukan beberapa alat. Adapun alat yang kita perlukan untuk melakukan prasat asuhan persalinan normal atau APN yaitu 1 set kartus set yang terdiri dari handscoon, klem, 2 klem, arteri klem, kemudian gunting episiotomi, kemudian gunting tali pusat, kemudian setengah koher, dan klem tali pusat. Kemudian kita memerlukan box instrumen yang berisi untuk hecting. Kemudian box instrumen yang berisi kateter. Kemudian kita memerlukan wire beacon 2 buah. Kemudian kom yang berisi kapas cebok. Kemudian kom yang berisi kasa, kemudian obat-obatan seperti oksitosin, kemudian lidocaine, kemudian speed, monoral, alat untuk mengukur tekanan darah, kemudian air DTT, air klorin, kemudian step kedua ada larutan klorin, kemudian kemudian air DTT, ada piring plasenta, dan kemudian step ketiga itu perlengkapan APD, perlengkapan perlindungan diri seperti lemek, penutup kepala, kemudian kacamata, masker, kemudian handuk 2 buah, kemudian sarung, kemudian perlengkapan bayi. Nah, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah praktek asuhan persalinan normal 60 langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawani Fauza. Saya adalah penanggung jawab untuk di laboratorium nifas atau postpartum di Prodi Kebidanan Universitas Tunggal Medan. Saya akan menjelaskan beberapa prasat-prasat atau tindakan-tindakan yang ada di laboratorium nifas. Salah satunya adalah perawatan payudara pada ibu nifas untuk meningkatkan laktasi pada ibu nifas. Yang terdiri dari alat-alatnya yaitu yang pertama adalah baby oil, yang kedua adalah kain kasah, dan yang ketiga adalah handscoon. Kemudian kita di laboratorium nifas ini juga ada prasat yang untuk pulpa hygiene pada ibu postpartum. Pulpa hygiene pada ibu postpartum menggunakan alat-alat seperti kapas cebok, wire beacon, dan juga duk yang digunakan sebagai alat ganti pada ibu postpartum. Berikut adalah alat-alat untuk simulasi di laboratorium postpartum, yaitu 1 bak instrumen yang berisi ada handscoon, ada alat-alat untuk perawatan luka episiotomi atau luka robekan jalan lahir. Terus ada bak instrumen berisi kapas cebok yang berfungsi untuk melakukan vulva hygiene. Ada wire beacon untuk sebagai tempat sampah. Ada breast pump yang berfungsi untuk memompa ASI apabila ASI ibu tidak keluar pada saat masa nifas. Kemudian ada air klorin untuk untuk ada sterilisasi alat. Kemudian ada stetoskop sebagai alat untuk memeriksa keadaan ibu. Kemudian ada pantom untuk perawatan payudara. Alat-alat yang berada di lab simulasi postpartum itu terdapat 2 set, namun di lab sentralis itu terdapat 4 set lagi alat-alat untuk pemeriksaan pada
ibu postpartum. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Welina Sebayang. Saya adalah penanggung jawab di Laboratorium Kebidanan bagian antenatal ataupun laboratorium kehamilan. Adapun perasaan yang dilakukan di sini adalah pemeriksaan fisik ibu hamil dan juga pemeriksaan lingkar panggul luar. Nah, untuk melakukan firasat tersebut, alat-alat yang perlu dipersiapkan di sini antara lain adalah Oke, ini adalah peralatan yang kita biasa pakai di laboratorium asuhan kehamilan. Dimulai dari alat untuk mengukur vital sign, yaitu mengukur tekanan darah, dilengkapi dengan stetoskop. Kemudian kita juga di sini menggunakan monoral untuk mengukur denyut jantung janin, dan juga kita mengajari mahasiswa untuk menggunakan Doppler. Ya, kemudian di sini juga kita mengukur lila, ya, lingkar lengan atas, dan juga menggunakan pita lila, dan juga kita mengukur tinggi fundus uteri dengan menggunakan pita sentimeter. Kemudian kita juga mengajari mahasiswa untuk mengukur lingkar panggul luar dengan menggunakan jangka panggul. Jadi keseluruhan alat-alat untuk lab ANC ini berjumlah 5 set, namun yang tersedia untuk di lab simulasi kita batasi sampai 2. Selebihnya peralatan tersedia di lab sentra. Selamat siang, perkenalkan dengan saya Elvalini Wardani Sinaga SSTMKM selaku penanggung jawab laboratorium perinatologi. Adapun kegiatan yang dilakukan di laboratorium ini antara lain yaitu meliput perawatan tali pusat dan resusitasi pada bayi baru lahir. Baiklah, di sini ada alat-alat yang terdapat di laboratorium, antara lain lemari obat, timbangan, kemudian meja resusitasi, inkubator, dan peralatan untuk resusitasi bayi. Baik, ini adalah lab perinatologi, di mana alat-alat yang digunakan yaitu yang pertama di sini ada tersedia inkubator, kemudian inkubator yang disertai dengan bayi di dalamnya, kemudian ini ada timbangan bayi, kemudian ada suction. Kemudian ini ada warmer untuk bayi yang bermasalah. Kemudian ada pun alat-alat selanjutnya ada di set ini, ada lemari obat yang terdiri dari obat-obatan yang dibutuhkan pada saat bayi yang bermasalah. Kemudian ada pantem bayi. Jadi pantem bayi ini berguna juga pada saat praktek di mana mahasiswa akan melakukan resusitasi. Jadi resusitasi sendiri itu alat-alat yang digunakan terdiri dari ambu bag, ada ambu bag, kemudian dianya lengkap dengan near beacon, bak instrumen, kemudian ada termometer, ada pengisap lendir atau bilik. Baik, begitulah alat-alat yang digunakan untuk lab perinatologi. Perkenalkan, nama saya Deborah Lestari Simamora SSTMKM. Saya sebagai penanggung jawab anatomi fisiologi. Adapun alat-alat yang digunakan di laboratorium itu salah satunya itu adalah perkenalan anatomi tubuh manusia. Jadi adapun fungsi dari laboratorium anatomi ini adalah untuk memperkenalkan kepada mahasiswa bagaimana anatomi tubuh itu kita pelajari mulai dari kepala sampai ujung kaki dengan menggunakan medis. Jadi kita harapkan mahasiswa itu mengerti apa bahasa medis dari anatomi tubuh itu sendiri.
Perkenalkan, nama saya Eva Nirwana Kota Barat, salah satu penanggung jawab Laboratorium Kesehatan Reproduksi dan KB. Baiklah, untuk Laboratorium Kesehatan Reproduksi dan KB, di sini ada alat-alatnya dan 5 jenis KB. Yang pertama ini alatnya Niarbeken untuk tempat pembuangan sampah. Kemudian ini ada instrumen, yaitu tempat squid dan satu set implan. Kemudian ini ada juga ada instrumen untuk hand spoon. Kemudian di sini ada cocor bebek untuk KB AKDR, dan ini adalah alat untuk AKDR-nya. Kemudian di sini ada uterus sonde. Kemudian di sini ada KB kondom. Kemudian ini adalah KB pil KB, dan ini adalah suntikan ataupun injeksi KB. Di sini juga ada tempat kapas alkohol, dan kemudian ini adalah tempat kain kasa untuk membersihkan luka. Nah, kemudian di sini ada pantong untuk praktek, yaitu injeksi ataupun IM dari injeksi suntikan KB, dan kemudian ini adalah pantong untuk AKDR. Dan kemudian di sini ada pantong tangan, yaitu untuk KB implan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deborah Lestari Simamora, SST MKM. Saya sebagai penanggung jawab KDK. Jadi pada laboratorium KDK itu sendiri, kita mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana cara pemeriksaan, salah satu pemeriksaan head to toe, dimulai dari ujung kepala sampai kaki. Kemudian kita mengajarkan kepada mahasiswa untuk melakukan vital sign yang terdiri dari pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan denyut nadi, dan pemeriksaan pernapasan. Berikut saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk praktek vital sign, yaitu yang terdiri yang pertama ada stetoskop, kemudian ada sphygmanometer, ada arloji, kemudian termometer, bak instrumen, dan buku catatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk pemeriksaan fisik. Yang pertama, vital sign yang terdiri dari stetoskop, kemudian di sini ada Niarbeken, kom stainless, kom kapas steril, bak instrumen, monoral, refleks patella, jangka panggul, pita sentri, kemudian senter, dan terakhir bak instrumen yang berisi hand spoon.